Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syukuran lillah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abdan Ashabul Kiram pada kesempatan video channel Inhat Iqra wa Abah. Insyaallah ini kita akan melanjutkan belajar membaca Al-Qur'an, Quran surah Al-Quraisy. Masya Allah. Kemarin kita sudah menyelesaikan Quran surah An-Nasr, Quran surah An-Nas dan lain-lain. Nah, kita akan lanjutkan surah berikutnya yaitu Quran surah Al-Quraisy. Dan ini surah pendek sekali. Insyaallah kita akan buatkan 2 video dalam 4 ayat ya, insyaallah. Baik, kita mulai dengan metode Iqra wa Abah, yaitu metode yang sangat mudah untuk pemula ya, dan juga teman-teman yang baru belajar baca Al-Qur'an hanya dengan membaca dan mengetahui hukum bacaan yang sederhana, dan bacaannya tentunya sesuai dengan qaidah begitu ya, qaidah tahsinnya, qaidah bacaan yang benar begitu. Baik, ayah bunda bisa perhatikan bibir saya, cara mengucapkan huruf dan juga cara mengucapkan ta'awudz yang benar. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Perhatikan, ketika ta'awudz bibirnya harus betul-betul dipaksakan ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda bisa melihat di sebelah layar kanan saya ini. Baik, perhatikan di sini ayat 1, 1A ini adalah tulisan mushaf pada umumnya. 1B, 1J itu adalah tulisan mushaf pada umumnya juga, tapi dihadirkan hukum bacaan metode Iqra wa Abah, qaidah Iqra wa Abah. Dan 1D ini adalah rentetan ataupun pretelan huruf untuk yang mengeja begitu. Baik, itu kita masuk ke 1C, cara bacaannya. Nah, liila. Nah, perhatikan ya bunda, liila. Di sini ada hamzah yang berharokat kasrah atau bergaris bawah. Di depannya ada huruf ya, mat ya begitu. Maka panjang, li'i 1 alif atau 2 harokat, li'ila. Termasuk ini juga la. Kenapa? Karena ada alif di sini, ada mat alif, dan di sini juga ada ya mat. Jadi sama-sama nih, panjang 1 alif, la panjang 1 alif. Why? Kenapa? Karena di sini ada tandanya. Nah, begitu juga di mushaf pada umumnya juga ada tandanya. Ya, nih di 1A adalah mushaf ya, tulisan pada umumnya sama seperti itu. Namun di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna biru tua. Nah, ini kelihatan ya warna biru tuanya. Apa itu warna biru tua? Mad 2 harokat. Nah, mad 2 harokat atau biasa dibilang 1 alif atau 1 ayun. Ila, liila. Nah, gitu ya. Liila fi-nya pendek ya, karena tidak ada mad di sini. Liila fi Quraisy. Baik, perhatikan di sini ayah bunda, ku. Huruf qaf dia berharokat dhammah. Nah, kalau dhammah ini kan harus dimuncungkan bibirnya, liila fi Quraisy. Dan cara yang baca di sini perhatikan ayah bunda, ro-nya berharokat fathah. Kalau ro yang berharokat fathah maka harus dibaca tebel ya. Makanya di sini ayah bunda perhatikan, kalau di tulisan mushaf pada umumnya ro-nya berharokat fathah saja. Tapi kalau di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna coklat. Ya, why? Kenapa? Karena supaya mempermudah untuk lebih nampak lagi kalau di sini ro-nya tebal. Karena ro itu dia bisa tebal, bisa tipis. Maka perlu kita pahami ketika ro ini berharokat fathah dan ditambah warna coklat, maka dia dibaca tebal begitu ya. Ro bukan ra tapi ro ditebelkan. Liila fi Quraisy. Dan perhatikan di sini ada huruf ya,
ya, ya yang sukun, kemudian di depannya ada huruf shin yang sukun, maka dibaca panjang sampai 6 harokat, 2, 4 atau 6 harokat. Maka di sini ayah bunda perhatikan, di sini dihadirkan warna biru muda. Apa itu? Nah, di sini bisa melihat mad 2, 4 atau 6 harokat. Quraisy dipanjangkan. Nah, kalau di sini pun juga sama ayah bunda ya. Nah, juga Quraisy, tulisan mushaf pada umumnya sama ya. Sama sebenarnya, tidak ada bedanya. Cuman di metode Iqra ya Abah ini dihadirkan warna biru tua supaya lebih nampak. Kalau di sini dibaca panjang sampai 6 harokat maksimal. Begitu ya. Nah, boleh kita ambil 4 harokat saja. Li ilafi Quraisy. Begitu ya. Insyaallah bisa ya. Li ilafi Quraisy. Jadi kalau seperti ini ya, ini satu alif atau 2 harokat, cara hitungnya begini atau begini atau satu ayun. Li ilafi Quraisy. Begitu ya bunda ya. Baik, kemudian di sini di 1D cara membaca untuk mengeja. Li ilafi Quraisy. Begitu ya bunda ya. Bagi teman-teman yang merojaah ataupun yang ingin mengulang mengeja bisa di sini ya. Baik, kita lanjut ayat berikutnya ayah bunda. Masya Allah, ini 2A, 2B, 2C. 2A ini adalah tulisan mushaf pada umumnya. 2B, 2C ini adalah tulisan mushaf pada umumnya, namun dihadirkan warna, dihadirkan hukum bacaan metode Iqra wa Abah. Nah, di sini unik ya sekali, di sini ayah bunda bisa perhatikan ila fihim. Nah, di sini ayah bunda, ini hamzah bergaris bawah atau berharokat kasrah. Di depannya ada bentuk seperti huruf apa ya ini ya? Seperti huruf H begitu ya, atau seperti huruf ya yang kecil seperti ini. Nah, kalau bagi teman-teman pemula kadang ini membingungkan ya. Sering membingungkan, ini cara bacanya bagaimana. Makanya ayah bunda di sini diberikan ya bantuan ya dengan metode Iqra wa Abah, diberikan warna biru tua. Artinya mad 2 harokat. Nah, berarti di sini 2 harokat. Nah, ya seperti itu. Kalau di sini ayah bunda perhatikan, kalau di sini tidak ada tanda ya, tidak ada tanda sedikit pun, hanya sekedar tanda seperti ini, bentuk seperti H yang terbalik ya begitu ya. Tapi bingung cara bacanya. Makanya diberikanlah di sini warna biru tua. Why? Sekali-kali lagi why? Karena di sini untuk mempermudah teman-teman ya. Kalau warna biru tua, oh ya, warna biru tua itu adalah mad 2 harokat. Ila fihim. Nah, 2 harokat itu berarti satu ayun atau satu alif. Ila fihim. Begitu juga ini. La fihim. Ila fihim. Him, haknya dibesarkan ya, dijelaskan him. Ila fihim rihla. Kemudian perhatikan di sini ayah bunda huruf ro-nya. Nah, ro-nya berharokat kasroh ayah bunda. Kalau ro yang berharokat kasroh atau bergaris bawah, maka tipiskan ya, nipis, jangan tebal. Jangan bacanya rih, nah, bukan rih, tapi rih, betul-betul tipis. Rih, begitu ya. Ila fihim rihlatash. Nah, ayah bunda perhatikan rihlatash, huruf ta marbutah berharokat fathah bergaris atas ini ya, dia masuk langsung ke huruf shin. Kalau kita melihat di mushaf ya, di tulisan pada umumnya seperti ini, maka di sini tidak ada tanda ya. Di sini hanya ada hamzah wasal. Tidak ada anak panah untuk membantu. Hanya ada hamzah wasal. Maka hamzah wasal di sini tak payah dibaca, tidak perlu dibaca. Why? Kenapa? Karena di sini hamzah wasalnya tidak ada harokat. Nah, jadi ayah bunda perlu difahami kalau hamzah wasal tidak di pertengahan ayat begitu ya, di pertengahan kalimat, maka ini tidak perlu dibaca ya. Dia tidak berharokat, maka tidak perlu dibaca. Maka ta ini langsung masuk ke huruf shin yang bertasydid ya. Sehingga di sini di metode Iqra ya Bah dihadirkan alat bantu visual anak panah untuk mempermudah teman-teman pemula. Rihlatash, dan bagusnya lagi di sini hamzah wasalnya dan lamnya di sini diberikan warna kelabu.
Why? Supaya apa? Supaya untuk lebih nampak kalau di sini tidak dilafalkan. Bisa dilihat di sini ayah bunda warna kelabu huruf tak dilafalkan. Begitu ya. Ila fihim rihlatash syita. Nah, seperti itu. Kemudian rihlatash masuk huruf shin, tash dan alirkan huruf shin itu anginnya tasyita. Kemudian di sini ayah bunda perhatikan di ta ini ada alif ya, ada alif sehingga dia berjumpa dengan hamzah, ada alif di sini. Nah, perlu ayah bunda pahami kalau ada alif ya atau mat begitu ya jumpa dengan hamzah di depannya, maka otomatis ada alif di sini atau bendera di sini. Kita bisa melihat di sini ayah bunda di tulisan pada umumnya. Nah, di sini juga sama, ada alis. Maka artinya panjang 4 atau 5 harokat. Ya. Artinya panjang 4 atau 5 harokat. Nah, namun ayah bunda bisa melihat di sini di metode Iqra Abah dihadirkan warna pink, ya. Pink cerah apa ini ya? Pink cerah. Why? Kenapa? Karena supaya lebih nampak lagi. Kalau di sini dibaca panjang 4-5 harokat, 4 atau 5 harokat. Nah, ayah bunda bisa melihat di sini mat 4 atau 5 harokat berwarna pink, begitu ya. Maka di sini panjang. Ya. Tapi kalau di tulisan mushaf pada umumnya ini tidak ada tanda warna. Ya, cuman hanya color hitam saja, berwarna hitam saja sehingga sulit bagi pemula untuk membedakan, begitu ya. Maka di sini harus panjang. Ila fihim rihlatash syita. Panjang sampai 4 atau 5 harokat. Rihlatash syita was-sayf. Perhatikan di sini was masuk ke huruf shad ya, insyaallah paham sudah ya. Sama seperti pembahasan yang di sini tadi, hamzah wasalnya tidak perlu dibaca. Why? Kenapa? Karena di sini hamzah wasalnya tidak berharokat. Nah, namun di sini di metode Iqra Abah dihadirkan warna kelabu ya, supaya lebih nampak lagi kalau di sini tidak perlu dibaca. Langsung masuk huruf shad. Was langsung. Was dan alirkan huruf shad itu. Dan huruf shad itu dia tebal. Was tebalkan ya. Was-sayf. Dan di sini ada huruf ya yang sukun dan fa yang sukun karena waqaf sehingga dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Begitu juga dengan tulisan mushaf pada umumnya sama, was-sayf sama panjangkan was-sayf. Tapi bedanya di metode Iqra Abah dihadirkan nih warna lagi, hukum bacaan supaya lebih nampak berwarna biru biru cerah begitu ya, biru muda. Apa itu? Mad 2, 4 atau 6 harokat. Maka kita boleh memilih, kita boleh ambil 4 harokat saja. Was-sayf. Begitu ya. Perhatikan. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Begitu ya bunda ya. Jadi insyaallah bisa difahami begitu. Nah, kalau di 2D ini adalah cara membaca untuk mengeja bagi teman-teman pemula begitu ya. Coba kita pelan-pelan. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Begitu. Hadza wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya ya, insyaallah tinggal 2 ayat saja ya, insyaallah. Hadza wallahu taala alam bisawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.